الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يشيك على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عميرة ولكنها غرب عن الجماعة والهداية. Bersyukur kepada Allah kita panjatkan salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Siapapun kita, tidak ada yang bisa menjamin apakah kita masih bisa melihat matahari di esok hari. Tidak ada yang bisa menjamin kita berumur panjang atau pendek. Maka bertakwalah kita kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beragama Islam. Karena yakini oleh kita bersama bahwa orang-orang yang beragama Islam itu adalah mereka orang yang selamat, orang yang akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mencapai itu dari mulai saat ini, terhadap diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dekatkan terhadap nilai-nilai ajaran Islam agar kita menjadi orang-orang yang selamat dan bahagia dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat nantinya. Ketika Islam dibiarkan tanpa kita menjadi penolong-penolong agama Allah, maka jangan harap 20 tahun yang akan datang anak-anak kita akan mengenal agama kita. Jangan harap 20 tahun yang akan datang Al-Quran masih bisa dibaca oleh anak-anak kita. Jangan harap kalau kita tidak kenalkan Al-Quran kepada generasi kita, di masa yang akan datang masjid masih dihuni oleh mereka-mereka yang mengaku beragama Islam. Rasul pernah menyatakan dalam sabdanya, yusiku ala nasi zamanun, akan datang satu masa terhadap umatku
Islam la yabqa minal islami illa ismuh. Islam ada tetapi hanya tinggal namanya saja. Apa yang menjadi sebab banyak orang yang beragama Islam tapi mereka tidak menjalankan syariat ajaran Islam? Seperti hanya Jumat hari ini saja, masih banyak orang yang mengaku beragama Islam, mereka enggan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Apalagi subuh nanti, masih banyak orang-orang yang beragama Islam enggan melaksanakan sholat subuh. Banyak orang-orang beragama Islam, cara berdagang mereka mengikuti aturan-aturan di luar Islam. Berperilaku, makan, minum, tidur tidak sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai setiap kaum, setiap keluarga terdiri dari orang-orang yang beriman dan bertakwa, dalam arti menjalankan aturan-aturan Islam, menjalankan syariat ajaran Islam, maka keberkahan akan didapatkan. Allah bukakan keberkahan dari langit, Allah bukakan keberkahan dari bumi. Maka untuk saat ini, terutama kepada anak-anak generasi kita, dekatkan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Ajari mereka sholat, suruh mereka beribadah dalam kehidupan sehari-hari mereka, agar kelak ketika kita berpulang kepada Allah, Islam masih ada dalam kehidupannya. Yang kedua, Rasulullah menyatakan, yusiku ala nasi zamanun, akan datang satu masa terhadap umatku, la yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Quran ada tetapi hanya tinggal namanya saja. Apa yang menjadi sebab? Banyak orang yang mengaku beragama Islam tetapi mereka tidak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka beruntunglah kita kalau kita mempunyai keluarga, mempunyai anak-anak yang mereka senang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bergembiralah kita ketika anak kita mengatakan, ayah, masukkan aku ke dalam lembaga pendidikan Al-Quran. Karena sesungguhnya dengan begitu kita telah mewariskan kepada mereka, kepada anak-anak kita, yang akan menyelamatkan kita nanti ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, betapa prihatinnya kita saat ini. Anak-anak kita, bahkan kadang kita sendiri lebih dekat dengan gadget-gadget kita ketimbang kita membuka ayat-ayat suci Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih lama kita menonton daripada kita membuka ayat-ayat suci Al-Quran. Padahal orang-orang yang senang talil Quran, mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah dan kebahagiaan nanti ketika ia berpulang kepada Allah. Sebagaimana doa yang sering dipanjatkan, Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarinan. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang-orang yang ditemani dalam hidupku oleh Al-Quran. Di dalam kubur kita bersama Al-Quran, melangkah di siratnya Al-Quran dan sirat Allah nanti dengan Al-Quran, masuk ke dalam surganya Allah karena kita rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul, yusiku ala nasi zamanu, akan datang satu masa terhadap umat Islam, masajiduhum amirah walakinnaha harabun
anil jamaah wal hidayah. Masjid dibangun besar, tetapi sepi dari jamaah dan hidayah di dalamnya. Maka mari kita dekatkan diri kita dekatkan anak-anak kita dekatkan keluarga kita dengan masjid. Karena benteng pertahanan kekuatan Islam saat ini adalah masjid-masjid Allah. Jangan pernah anak-anak kita, generasi kita dijauhkan dari masjid-masjid Allah. Ketika mereka jauh dari masjid-masjid Allah, maka 20 tahun yang akan datang bisa jadi masjid hanya tinggal nama dan bangunannya tanpa ada generasi kita yang mengisinya. Mudah-mudahan ketika kita menjadi umat Islam yang sesungguh-sungguhnya, kita rajin talil Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah menjadi orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Allah akan jadikan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang bahagia, baik dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat nantinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من آية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا عليم ما في الصدور. أحرسنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي قبر منيسا وفي قيامة شافعا وعلى صراط نورا وإلى جنة رفيقا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.